8G, belajar bersama Ibu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan yang berkaitan dengan pembulian. Anak-anak seperti kita semua mungkin sering bercanda dengan teman-teman lainnya. Terkadang, mengejek satu sama lain adalah hal yang dianggap biasa pada umumnya. Namun, tahukah kalian kalau tindakan itu bisa termasuk dalam kategori bullying? Sebenarnya, bullying itu apa ya? Yuk disimak penjelasan video ini agar kita tidak menjadi pembuli ataupun korban bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek, penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan bullying loh. Bullying tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Di zaman yang sudah maju ini, bullying bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS atau email, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial. Istilah bullying melalui gadget biasa dikenal dengan istilah cyberbullying. Menurut Yayasan Sejiwa, secara umum praktik bullying dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu bullying fisik, bullying non-fisik, dan bullying mental atau psikologis. 1. Bullying fisik. Ini merupakan jenis bullying yang kasat mata. Siapa saja bisa melihat tindakan merugikan ini karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban bullying. Contoh bullying fisik yaitu menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push up, dan lain sebagainya. 2. Bullying verbal. Ini jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran. Contoh bullying verbal yang kerap tak disadari diantaranya seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menyebar gosip, memfitnah, dan sebagainya. Beberapa contoh kata-kata yang termasuk tindakan bullying verbal, salah satunya, sini lo cupu, liburan di rumah aja ya, kasihan deh lo. 3. Bullying mental. Ini jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika tidak cukup awas mendeteksinya. Contoh bullying mental seperti memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror lewat pesan pendek, telepon genggam atau email, memandang yang merendahkan, memelototi, mencibir, dan sebagainya. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau bisa disebut dengan Kemen PPPA mengelompokkan tindakan bullying menjadi 6 kategori, yakni 1. Kontak fisik langsung. Berikut contoh tindaknya yaitu memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain dan sebagainya. 2. Kontak verbal langsung, di antara lain seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau bisa disebut dengan name calling, sarkasme, dan merendahkan atau bisa disebut dengan put down, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, dan sebagainya. 3. Perilaku non verbal langsung. Contoh tindaknya seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam yang biasanya disertai oleh fisik atau verbal, dan sebagainya. 4. Perilaku non verbal tidak langsung seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng, dan sebagainya. 5. Cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain melalui saluran media elektronik antara lain rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan sebagainya. 6. Pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Perilaku bully tersebut bisa menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban bully. Antara lain gangguan mental mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah
diri, cemas, kesulitan tidur dengan nyenyak, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Dampak tersebut bisa terjadi saat juga maupun berpuluh-puluh tahun setelahnya. Dan dampak pada mereka yang bertindak sebagai pelaku bullying cenderung tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Selain itu, mereka juga akan sering bertindak lebih agresif dan tidak sabaran. Pelaku perundungan akan merasa bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan hal biasa. Alasan seorang melakukan bully. Para pelaku bully biasanya mendapatkan kepuasan dari menindas orang. Ia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa juga karena ia akan mendapat popularitas di sekolah karena ditakuti oleh siswa lainnya. Padahal sebenarnya para pembuli ini tidak disukai oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Dan alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri pada kelebihan target bully mereka atau merasa terancam karena kehadiran seseorang. Namun ada juga orang yang melakukan bully karena mereka masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Biasanya pada pembuli tidak menyadari akibat perbuatannya sehingga tidak merasa bersalah. Banyak ahli percaya bahwa pelaku bully bisa jadi melakukan hal itu karena mereka juga pernah mengalami hal yang sama di lingkungan lainnya. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying? Jika kita menjadi salah satu korban bullying, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, jalin pertemanan dengan banyak orang. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Salah satu cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemanan kalian ini sehat, dapat diandalkan dan tidak suka melakukan bullying. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. 2. Tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. 3. Tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa tertindas. Akhirnya banyak yang korban bully yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja melakukan perlawanan, tapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu. Jika kamu melawannya, cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. 4. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully akan berpikir ulangan dan lama-kelamaan akan mundur karena takut. 5. Laporkan pada pihak yang berwenang. Perundung adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika melakukannya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu menjadi korban perundung, saatnya kamu mengarahkan isi hatimu dengan melaporkan tindak perundungan ini ke pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak berwenang untuk menghentikan bullying. Jika kalian berani, tandanya kalian menyelamatkan diri sendiri dan korban bullying yang lain. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian, bentuk, dampak, serta pencegahan tentang bullying. Dan juga dapat disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar atau atau tidak sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau lebih menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain hanya demi kepuasan dan pelampiasan seseorang. Sekian dari kami, semua maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan ini. Dan Terima kasih karena telah menonton video hingga habis. Semoga bermanfaat bermanfaat. ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.